Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan memulaikan materi yang baru dengan judul materi kita yaitu sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup sebagai penyusun tubuh makhluk hidup yang melaksanakan semua aktivitas kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup, digolongkan menjadi dua golongan makhluk hidup, yaitu makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Sel pada awalnya ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kata sel berasal dari kata Latin yaitu cellula, yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melaksanakan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad relik dan menunjukkan pertama kali pada dunia bahwa ada kehidupan di dunia yang lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama, kita membahas sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro dan karion. Pro artinya sebelum dan karion artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma sel prokariotik dan tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA-nya terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Ciri-ciri sel prokariotik yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki membran plasma, kemudian memiliki nukleotid, memiliki sitoplasma, namun tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh dari sel prokariotik ini adalah bakteri Escherichia coli. Bagian-bagian dari sel. Pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Struktur dinding sel terdiri dari peptidoglikan atau senyawa ini menyebabkan dinding sel bersifat kaku. Kemudian lipid atau lemak dan protein. Fungsi dari dinding sel ialah memberi bentuk sel yang tetap. Karena sifatnya yang kaku, sebagai pelindung, terdapat pori-pori, jalan keluar masuknya molekul-molekul, dan mengatur pertukaran zat, serta bereproduksi. Berikutnya, nukleoid. Nukleoid merupakan wilayah tempat DNA terletak atau tidak terselubung membran. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah organel. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesa protein. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah flagela.
Flagella merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Dan terakhir adalah villi, merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariota, berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagella. Villi termasuk berfungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih kompleks, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan sel hewan. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Sel eukariotik memiliki beberapa lapisan mulai dari membran sel. Membran sel ini merupakan membran yang terdiri dari lapisan lipoprotein yang disusun oleh fosfolipid dan protein. Kedua, bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Dan ketiga, membran sel ini berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel yang lainnya. Berikutnya adalah bagian nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki beberapa bagian, yaitu nukleolus yang berfungsi mensintesis RNA, kemudian nukleoplasma dan butiran kromatin. Dan terakhir adalah sitoplasma, meliputi isi sel di luar inti sel, terdiri dari cairan yang disebut dengan sitosol, yang dapat berubah dari fase sol ke gel, dan padatan berupa organel sel. Baik nak, setelah kita membahas sel eukariotik dan sel prokariotik, sekarang kita masuk pada komponen-komponen penyusun dari sebuah sel. Komponen penyusun dari sebuah sel dimulai dari membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat dilewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Kedua, memperkokoh sel. Ketiga, mencegah agar sel tidak pecah. Dan keempat, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Bagian yang kedua dari sel adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sama atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau disebut dengan heterogen. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Kembali Ibu ingatkan bahwa sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Bagian yang ketiga dari sel adalah inti sel atau sering disebut dengan istilah nukleus.
Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat yang disebut dengan nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat yang menurun, yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel atau nukleus diselubungi oleh membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian daripada sitoplasma. Sitoplasma disusun oleh beberapa komponen seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, yang bersifat koloid atau terdiri dari beberapa senyawa. Sitoplasma ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Seperti kita ketahui bersama bahwa retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, atau sering disebut dengan granuler dan agranuler. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel, atau istilah lainnya adalah alat transportasi zat-zat dalam sel. Kembali Ibu ingatkan bahwa retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Dan pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom dan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Jadi itulah yang membedakan retikulum endoplasma kasar dengan retikulum endoplasma halus, yaitu ada atau tidak terdapatnya ribosom. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli banyak ribosom. Ribosom yang memulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu, seperti organel tertentu atau membran, akan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Kebanyakan protein menuju ke badan Golgi yang mengemas dan memilahnya untuk diantarkan ke tujuan akhirnya. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya, dan retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintesis lipid komponen membran sel. Jadi, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa retikulum endoplasma kasar itu karena banyak ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Berikutnya kita masuk pada bagian yang kedua. Setelah retikulum endoplasma, ada yang disebut dengan ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Kembali Ibu tekankan bahwa ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein, dan lendir maka disebut organel sekresi. Kembali Ibu tekankan bahwa
Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein. Bagian yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Jadi, mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Bagian yang berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang membran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel Bagian berikutnya adalah vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Sedangkan pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butiran pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma yang disebut dengan tonoplasma. Bagian yang selanjutnya adalah plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen warna hijau atau sering kita sebut dengan istilah klorofil yang disebut dengan kloroplas. Sedangkan yang berisi amilo disebut dengan amiloplas. Jadi anak-anak ibu semua ketahui bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan berlangsung karena adanya klorofil yang lebih banyak kita kenal dengan istilah zat hijau daun. Dan warna yang lainnya adalah leukoplas, adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas yang berfungsi untuk menyimpan amilum, elaioplas berfungsi untuk menyimpan lemak, dan proteoplas bersifat untuk menyimpan protein. Kloroplas yaitu plastik yang memiliki pigmen warna hijau. Kromoplas yaitu plastik yang mengandung pigmen seperti karotin atau warna kuning, pikodanin warna biru, pikosantin warna kuning, dan pikoeretin warna merah. Dan yang terakhir bagiannya adalah sentrosom. Sentrosom adalah struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel yang mengalami proses pembelahan mitosis maupun meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Berikutnya, kita masuk pada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan terdapat yang disebut dengan dinding sel, vakuola yang berukuran besar, dan plastida yang membedakan dengan sel hewan. Sedangkan sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk sel hewan tidak tetap seperti pada sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat dua sentriol berbentuk silindris atau bulat panjang. Sentriol tidak memiliki membran, DNA dan RNA. Sentriol berfungsi membentuk perlengkapan pembelahan sel. Sentriol merupakan struktur yang hampir sama dengan tubuh basal. Tubuh basal terdapat di bagian dasar dari setiap silia dan flagela. Tubuh basal membantu pengaturan mikrotubulus yang menyusun silia dan flagela. Pada sel tumbuhan, sentriol tidak berperan penting karena telah diketahui bahwa perlengkapan pembelahan sel terbentuk tanpa adanya sentriol
atau struktur lain yang tampak dalam sentrosom. Pada sel hewan, terdapat daerah sumber penyebaran mikrotubulus bernama sentrosom yang bertindak sebagai pusat pengatur mikrotubulus. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan yaitu beberapa bagian berikut. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan, sedangkan sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Berikutnya, sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Berikutnya, sel tumbuhan mempunyai klorofil, sedangkan sel hewan tidak mempunyai klorofil. Selanjutnya yang membedakannya adalah sel tumbuhan mempunyai vakuola atau rongga sel yang besar, sedangkan sel hewan tidak mempunyai vakuola, walaupun terkadang sel beberapa hewan uniselulur memiliki vakuola, tetapi tidak sebesar yang dimiliki oleh tumbuhan. Dan terakhir, sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk biji, sedangkan sel hewan menyimpan makanan dalam bentuk biji atau glikogen. Jadi anak-anak ibu semua, demikianlah materi kita mengenai sel pada makhluk hidup, dan terakhir yang membedakan antara atau perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Demikian materi kita pada hari ini, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.